Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Baik, fadhal. Bang Acep. Ini sisanya ayat-ayat semua ini. Sampai di halaman berapa itu? Pak Hasyim tahu gak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa fi qawlihi wa ma ja'alna li syarin min qablika Libasyarin min qablika al-khulda apa ini mitta fahumul afa imitta enggak dibaca apa in mitta fahumul khalidun. Serius dulu Kang. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda fa in mitta, boleh ya? Fa in mitta fahumul khalidun. Wa ma ja'alna. Assalamualaikum. Ilmadi filenya nahnu li basyarin min qablika al khulda. Maf'ulun bi siapa? Ja'alna. Afa in mitta. Pak Hasyim dulu mungkin mitta. Itu innya in syarat. Nah, kemudian ada mitta. Fi'il madi. Ini fi'ilnya majhul ya. Mata yamutu, harusnya mata matu matata. Bisa dibaca mutna, bisa dibaca mitta. Wallahu alam. Ini kalau fi'ilnya mata, majhul dan maklumnya diperselisihkan cara bacanya. Ada yang bilang majhulnya berarti mita. Nanti ketika dimasukkan ke domir-domir ini jadi mitta. Ada juga yang mengatakan mutta. Wallahu alam. Jadi maknanya bisa engkau mati atau bisa juga mitta, engkau dimatikan. Humnya. Ajab. Bukan. Label filenya kalau seandainya dia majhul sudah ada di ta. Humnya kalimat baru. Mubtada. Al-khaliduna. Kenapa pakai fa? Pak Misbah. Kenapa kalimat syaratnya pakai fa? Jumlah ismiyah. Kata Allah, wa ma ja'alna li basyarin, tidaklah kami jadikan bagi manusia min qablika, sebelum kau, termasuk kau wahai Rasul, al khulda, kekekalan. Tidaklah kami jadikan kalian itu kekal gitu loh manusia. Afain, apakah jika gitu ya, apakah jika mitta, engkau dimatikan atau engkau mati, fahumul khalidun, terus mereka bisa kekal gitu. Kalau kau saja mati, manusia terbaik, terus mereka bisa kekal gitu. Nah, ini tentu pertanyaan enggak perlu dijawab. Lanjut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatu Paulin.
Khabar al-mauti. Mudhafun ilaih. Wa nabluukum. Nablu. Pak Hashim. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fa'ilnya nahnu ini kan. Bala ya belu, menguji, membalakkan. Kumnya maf'ulun bi bil bisyarri wal khairi, gampangnya fitnatan. Bukan. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, fitnah, sebagai ujian, sebagai fitnah. Kan maf'ul mutlaq bukan? Maf'ul mutlaq apa maf'ul li ajli? Hah? Tapi ada sisi maf'ul mutlaq juga. Kalau dari sisi makna fitnah dengan bala sama. Maf'ul li ajli di sini. Wa ilaina turja'un, ilaina. Lihat selahnya dong. Enggak dong. Sekalinya salah memalukan sekali nih. Turja'un fi'il. Berarti jumlah fi'il ya. Masiman sini masiman. Berarti ilaina jar majrur biasa. Cuma kenapa dikedepankan? Bukan dalam rangka dia khobar. Ini untuk membatasi fi'il turja'un ya. Nah, turja'un apa? Fi'il mudhari. Terus keadaannya majhul. Berarti wawunya naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kata penulis, kata Allah turja'un, waw, yang humnya. Nah, kata penulis, kullu nafsin dha'iqatul mauti. Setiap jiwa mencicipi kematian. Nah, ini isti'arah makniyah. Jiwa lagi ditasbih ke sesuatu yang bisa dimakan. Ya, apa lawazimnya? Dha'iqatul maut, dha'iqah. Ini rumus yang menjelaskan bahwasanya jiwa tersebut lagi ditasbih. Wa nabluukum, dan kami uji kalian bisyarri wal khairi, dengan dengan keburukan dan kebaikan. Jadi keburukan dan kebaikan sama-sama diuji. Keburukan diuji dari sisi sabar atau tidaknya, kebaikan diuji dari sisi syukur atau tidaknya. Ya, kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan fitnatan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanyalah kepada kami mereka dikembalikan. Nah, di situ ilaina di situ ditarik ke depan untuk memberi makna qasr, pembatasan. Hanyalah kepada kami mereka dikembalikan. Ya, jadi keburukan dan kebaikan sama-sama ujian, dan bahkan lebih berat ujian kebaikan. Terlalu banyak orang dikasih keburukan, mendekat dia kepada Allah, cari ilmu, cari solusi. Pas sudah mulai lapang, hilang, nggak pernah kelihatan di majelis ilmu. Padahal sebenarnya lapangnya dia tuh lebih butuh sama majelis ilmu daripada sempitnya. Lanjut. Wa fi qawlihi za'ama alladzina, sebagai bukan, masa habis fi'il mudhaf ilaih? Bukan. Fa'ilnya nih.
telah menyangka alladzina orang-orang yang ya kafaru. Pak Hashim. Bukan. Kafaru bukan isim bahkan. Bukan. Bukan isim, Pak. Berarti fi'il. Bukan isim berarti fi'il. Fi'il tidak punya kedudukan. Nah, maka kita sebut fi'il apa dia? Fi'il apa ini? Fi'il madi. Kalau mudhari kan mesti ada hamzah nun ya ta. Yakfuru, nakfuru, takfuru atau akfuru. Nah, ini kafaru fi'il madi, fa'ilnya hum. An lan sebentar enggak terlalu baca. An lan yub'atsu. Yub'atsu. Fi'il mudhari terus marfu mansub majzum. Mansub kena lan. Apa tanda nasabnya? Penghilangan huruf nun. Harusnya dia yub'asuna. Terus fi'il mudhari'nya keadaannya apa? Majhul. Ya, dhamma awal fathah sebelum terakhir. Berarti humnya di situ bukan naibul fa'il. Qul. Bukan. Qul, katakanlah. Fi'il? Masa madi? Fi'il amr. Katakanlah. Makna perintah itu. Dari qala yaqulu. Bala warabbi. Coba nih apa nih? Kalau ayat ya beginilah ya. Agak padat i'rabnya. Apa ini? Pas. Apa ini? Bukan. Ini sumpah ini. Wawnya waw qasam. Huruf jar. Rabbinya muqsam bih atau majrur kena waw qasam. Terus kena ya lagi. Domir ana. La tub'atsunna. Apa ini? Fi'il mudhari betul. Ini keadaannya majhul. Kemudian kena nun taukid. Nun taukid harusnya pakai fathah dia. La tub'atsanna. Tapi malah pakai dhammah. Ini berarti ada waw yang disembunyikan. Waw itulah untuk domir antum. Nanti jadi naibul fa'il. Banyak prosesnya. La tub'atsunna. Sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna sama. Atau fi'il mudhari majhul, kemudian nun taukid, kemudian naibul fa'ilnya antum. Dan di depannya ada la semua tuh. Biasanya kalau fi'il mudhari sudah ditaukid di belakang, di depan memang ada. La taukid juga. Bima amiltum. Bima jar majrur, amiltum. Pauli udah. Bukan. Amiltum. Apa ini? Bahasim. Amiltum. Fi'il madi. Gimana sih? Fi'il madi fa'ilnya dhamir antum. Wa dzalika 'ala Allahi yasirun. Dzalika
Kang Cep. Mubtada 'alallahi yasirun khabar. Betul. Jadi kalimatnya aslinya wadzalika yasirun 'alallah. Kata penulis za'ama, menyangka. Siapa menyangka? Fa'ilnya alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. An la yub'atsu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, di antara makna ba'ats adalah bangkit, selain makna mengutus. Qul, kata Allah, katakan wahai Rasul. Kalau ada khitab seperti ini biasanya ada niat ayyuhar Rasul. Kalau antum baca di terjemahan, qul, katakan wahai Muhammad gitu kan biasanya kan? Nah, itu kurang tepat. Kata Syekh bin Baz, khitab ke Rasul itu ayyuhar Rasul. Karena enggak ada ya Muhammad dalam Quran. Kalau ya ayyuhar Rasul ada. Berarti ketika tidak dimunculkan, ya niatnya sama, ya ayyuhar Rasul. Qul ya ayyuhar Rasul. Katakanlah wahai Rasul, bala. Tentu kalian akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku. Jadi Allah suruh Rasul SAW untuk bersumpah atas nama dia. La tuba'atsunna, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Summa, kemudian, summa ada jarak waktu lama. La tunabba'unna bima amiltum. Kalian benar-benar akan apa? Bukan. Dikabarkan. An-naba. Bima amiltum, terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Kalian akan dibangkitkan, terus nggak dibangkitin doang tentunya. Pasti dikabarkan tentang apa-apa yang dilakukan. Tentu juga nggak dikabarkan doang. Ya, yang baik akan dibalas, yang buruk pun begitu. Zalika 'alallahi yasirun, hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Atau hal tersebut mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah pernah ciptakan antum dari nol, maka membangkitkan, mengulang ciptaan tentu lebih mudah. Ya, di sisi manusia, di sisi Allah sama saja. Antara membuat dari nol dengan mengulang ciptaan. Ya, itu Allah pakai hujjah akal untuk menetapkan kebangkitan. Kalian pernah dibuat dari nol, plok, langsung ada. Ya tentunya ngulang ciptaan dari awalnya ada, terus mati, terus dibikin lagi lebih mudah di sisi manusia. Di sisi Allah sama saja dulu. Lanjut. Hah? Ala yadunnu. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun? Enggak ada ya? Beda cetakan berarti. Lihat dulu. Antum adanya apa? Wa bu'tsirat. Di sini malah enggak ada. Lihatin dulu deh. Coba lihatin dulu. Di bawahnya apa? Ayat apa di bawahnya? Bawahnya lagi. Terus? Situ aja ntar atau baca. Paulin. Ala yadhunnu ulaika. Ala di situ harfut tanbih. Ala, ketahuilah. Atau la, bukan. Apakah tidak ya? Apakah tidak benar-benar? Itu A-nya istifham, la-nya nafiyah. Afwan. Yadhunnu. Fi'il mudhari. Ulaika. Hah? Ini haza di jamak, afwan zalika di jamak. Apa kedudukannya coba? Habis fi'il kira-kira apa? Fa'ilnya itu dia. Annahum mab'utsuna. Bukan. Keadaannya aja marfu itu, mab'utsun. Kalau masuk tentu mab'utsin. Jamak mudzakkar salim. Anna
hum. Khobar anna liyaumin azimin. Pahasu. Jar azimin. Hah? Bukan. Yaumin naatnya. Yauma yakumun nasu yauma. Apa nih, teman-teman? Yauma. Hari, betul. Isim makan. Bukan. Isim nyarap. Zorof. Zorof, betul. Mana tadi? Yauma yakumu an-nasu li rabbi al-alamina. Mudhafun ilaih. Kata penulis, ini kan surat Al-Mutaffifin ya. Wahai orang-orang yang mutaffifin. Terus apa ayatnya? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wahai orang-orang yang curang, jika nimbang untuk orang, jika nimbang untuk diri sendiri minta penuh, jika nimbangin orang kurang. Ini nanti masuk secara umum, enggak cuma masalah timbang menimbang, pekerjaan dan sebagainya. Gaji minta full tapi datang misalnya belakangan. Termasuk ini, termasuk mutaffifin. Nah, semuanya, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Hak minta penuh, kewajiban tunainya malas-malasan. Itu pendorongnya apa? Pendorong kenapa mereka seperti itu? Rata-rata masalah sama iman sama hari akhir. Makanya di setelah ayatnya kata Allah, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka tuh kayak gitu, apakah mereka tidak mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Liyaumin adzim, pada hari yang agung. Yauma yakumun nasu, hari di mana manusia berdiri. Ya, inilah kenapa disebut hari kiamat. Masdar dari qoma yakumu. Hari di mana manusia berdiri li rabbil alamin, menunggu Rabb al-alamin. Jadi bisa disimpulkan untuk menghilangkan sifat curang, yakni beriman kepada hari akhir dengan benar. Lanjut. Jannati dong. Wa fi qawlihi wa tunzira. Siapa nih? Mbak. Fi'il mudhari. Ini mansubnya kalau nggak salah nih ayat ini ataf ke lamukai ya. Dan supaya engkau tunzira, memperingati. Yauma Pak Hasyim. Zaraf al-jam'i. Setelah zaraf mudhafun ini la raiba. Raibanya kan fil madi sewazan sama Laisa ya. Isim lah, betul. Ini raibun. Raib itu keguncangan hati. Ya. Lebih umum daripada ragu. Jadi apa yang mengguncang hati itu semua masuk ke dalam lafaz raib. Kalau biasa kan la raiba, tidak ada keraguan gitu kan terjemahannya kan. Raib, keraguan itu sebenarnya lebih sempit maknanya ke syakkun. Kalau raib lebih luas, semua keguncangan hati, ragu kek, gelisah kek, takut kek, masuk ke mana raib. La raiba fihi jar majrur sebagai khabar la. Fariqun mubtada fil jannati.
Wa fariqun fis sa'ir sama ya. Kita lewatkan dulu. Kata penulis dan diantara dalil adanya hari akhir juga pada perkataan Allah wa tunziru yaumal jami, dan supaya engkau memperingatkan yaumal jami, hari hari pengumpulan. Nah, ini diantara nama hari akhir juga. Yaumul jami', yaumus sa'ah dan seterusnya. La raiba fihi, yang keadaannya tidak ada raib padanya. Fariqun fil jannah, satu kelompok berada di surga, wa fariqun fis sa'ir, dan satu kelompok berada di neraka, di api yang menyala-nyala. Lanjut. Mbak. Wah, ini satu surat ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa fi qawlihi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Sampai dulu, Pak. Idza zulzilat. Fil madi majhul, betul. Wazan apa nih? Fa'lala. Zalzala yuzalzilu. Kemudian dibikin majhul. Al-ardu naibul fa'il. Zilzalaha. Pak Hasim. Masdar selafaz sama fi'il. Fi'ilnya zalzala zulzila, masdarnya zilzal. Bisa juga zalzalatan kan? Mansub, masdar mansub selafaz sama fi'il. Apa nih Pak Hasim? Bukan. Yang Acep tau gak? Pura-pura nulis lagi yang Acep. Jarang namal nih. Bukan, Pak Iman. Fiilnya zalzala, terus datang masdarnya dia selafaz zilzala. Fahimtu fahman. Kallamallahu Musa takliman. Takliman buat kallama. Geser. Maf'ul mutlak. Untuk mentaukid ini. Ya, jika bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Wa akhrajat al-ardu athqalaha. Wa akhrajat. Fi'il madhi al-ardu athqala. Maf'ulun bihanya. Wa qala al-insanu. Fahashim. Bukan. Al-insanu marfu', terletak setelah fi'il. Pelakunya fa'ilnya. Malaha ini istifham ya. Ma-nya mubtada, lahanya khobarnya. Kata penulis firman Allah Ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Ini fa'ilnya siapa? Kenapa disembunyikan? Kenapa pakai fi'il majhul? Sudah maklum siapa? Allah. Jika Allah mengguncangkan gitu ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan jika atau tatkala bumi mengeluarkan beban-bebannya. Athqala di situ bisa dimaknai seluruh yang ada di perut bumi, di antaranya juga mayit-mayit yang akan dibangkitkan. Jadi bukan cuma barang tambang ya. Sebagian tafsir mengatakan misalnya mengeluarkan besi dan sebagainya. Sebagian tafsir mengatakan enggak, itu manusia nanti yang dikeluarkan. Maksudnya hari kebangkitan. Wa qala al-insanu malaha, dan manusia berkata, malaha. Apa ini gitu ya? Apa yang terjadi pada si bumi ini? Hanya kembali ke al-ard. Lanjut. Pak Hashim. Kelewatan Pak.
Nah, saya usul dulu, Pak. Yauma idzin, yauma. Siapa ini? Enggak tahu. Dzaraf. Id huruf ya yang memberi makna dzaraf juga. Kemudian nunnya nun iwad. Baru kita pelajari kemarin hari Kamis. Menggantikan kalimat yang disembunyikan. Apa kalimatnya? Yauma zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Pada hari di mana gitu ya. Tuhaddisu. Filenya filenya aja ketahuan siapa tuh kira-kira tuh. Pakai tak. Nah, harus dihafal tuh yuhaddisu yuhaddisani yuhaddisuna tuhaddisu. Domir hiya akhbaro. Maf'ul bihanya bi anna rabbaka. Enggak. Bi-nya huruf jar benar. Cuma majrurnya belum jadi. Anna sama isinya robba. K-nya? Bukan. Domir nempel sama isim. Mudhafun ilaih. Auha. Pak Hasim. Bukan. Ini awalnya bukan huruf ataf. Ini huruf aslinya dia. Auha yuhi. Fi'il apa? Fi'il madi. Af'ala yuf'ilu. Auhaya yuhyi. Auha yuhi. Masdarnya iha'an. Nanti masdar sama robnya kalau ditakwil baru udah jadi jar majrur. Bi ihai rabbika laha. Bi ihai rabbika laha. Ya, mentakwil isim sama khobarnya anna memang lebih susah daripada mentakwil fi'il mudhari. Laha jar majrur. Yauma idzin sama yasduru. Siapa ini? An-nasu. Ashtatan. Bukan. Ini mesti lihat dari makna ini. Soalnya dia keluar dari bentuknya. Jamak soalnya. Berkelompok. Manusia muncul berkelompok. Bukan. Hal ini. Dalam keadaan berkelompok. Liyurau. Mudhari majhul kedudukannya dulu. Jangan langsung hadfun nun. Mansub majzum. Mansub kayaknya. Ya, linya la mukaya atau lamu ta'lil. Berarti wawunya sebagai apa? Katanya majhul tapi fa'il. Gimana sih? Naibul fa'il. A'mala. Ya. Maf'ulun bih. Ini berarti asalnya maf'ulun bih kedua. Tadi yang wawunya maf'ulun bih pertama. Gara-gara dibikin majhul, maf'ulun bih pertama masuk jadi naibul fa'il, maf'ulun bih kedua jadi maf'ulun bih pertama, normal. Humnya mudhafun ilaih. Kata penulis wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi yauma idzin, pada hari terjadinya itu tuh tuhaddisu akhbarha, bumi mengkhabarkan kabarnya, yakni mengkhabarkan seluruh yang terjadi di atas punggungnya. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Allah lah yang mewahyukan kepada bumi, maksudnya Allah lah yang menyuruh bumi untuk mengkhabarkan kabar-kabar yang terjadi di atasnya. Fulan pernah begini di atas saya, fulan pernah begini, fulan pernah maksiat, fulan pernah berbuat baik. Maksudnya kabar-kabarnya itu.
Yauma idzin yasdurun nasu, pada hari tersebut yasdurun nasu. Apa yasdurun sini? Ada yang buka terjemahan enggak? Apa? Maknanya muncul sebenarnya. Atau dibangkitkan kayaknya ya. Di sini keluar. Manusia keluar. Ya maksudnya muncullah dari kuburnya tuh. Ashtatan, dalam keadaan berkelompok, bermacam-macam. Liyurau a'malhum, supaya mereka diperlihatkan amalan mereka. Nah, nanti yang munculnya bareng orang-orang kafir, kurang lebih sama tuh amalannya. Munculnya bareng orang-orang yang soleh kurang lebih sama amalnya. Lanjut. Ke depan lagi berarti. Ke Pak Iman berarti. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Lancar loh. Man situ siapa man? Bukan manggil Pak Iman ya. Iya, mubtada. Apa ini tapi? Man syarat, betul. Ya'mal. Ba. Anda. Fi'il mudhari majzum. Kenapa? Ya, kena syarat. Kena man syarat ya. Atau boleh langsung antum bilang fi'lu syartin, fi'il syarat. Misqala. Pak Hashim. Bukan. Apa? Marfu, mansub, majrur. Bukan. Ini kan mansub nih. Habis fi'il, mansub. Berarti objek. Apa dia kalau objek? Maf'ulun? Maf'ulun bi. Zarratin. Mudhafun ilaih. Khairan. Susah ini. Bukan. Siapa yang tahu? Bukan. 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 Tamyiz ini. Ya, untuk menjelaskan. Ini tamyiz dari misqala dzarrah. Ya. Yarah. Yarahnya tuh. Sebelum hu itu ada dua tuh, yarah sama hu. Apa yarah? Siapa nih? Bagian siapa nih? Oh, Pasim. Misbah. Jawab syarat. Fi'il mudhari jawaban syarat ini. Apa bentuk marfunya? Fi'il apa dia? Fi'ilnya siapa ini? Apa bentuk madinya gitu loh? Bukan, ro'a. Mudhari'nya? Yaro, ada alifnya. Kemudian dijazm hilang alif. Sisanya tinggal dua. Yaro. Hu. Bukan. Maf'ulun bi. Sisanya sama ya i'rabnya ya. Ada terjemahkan ya. Faman, maka barang siapa kata Allah, ya'mal, yang beramal, misqala dzarratin, sekadar zarrah, apanya? Khairan, berupa kebaikan. Khairan itu tamyiz setelah kalimat yang mubham. Ya, mubhamnya di situ barang siapa beramal sekadar zarrah. Zarrah ini terjemahannya banyak. Bisa semut kecil, bisa debu yang di jendela tuh biasa kalau antum kibas-kibas
atau pokoknya partikel terkecil. Yarahu, niscaya dia akan melihatnya. Terjemahannya gitu karena jawaban syarat. Begitu setelahnya, akhairon di situ bukan isim tafdil. Isim biasa. Barang siapa beramal dengan sekadar zarrah kebaikan, ya. Apa aja kebaikan apa aja? Karena isim nakirah terletak pada kalimat syarat memberi makna umum. Maka barang siapa beramal dengan sebesar zarrah kebaikan apapun, yarah niscaya dia akan melihatnya. Kemudian amal mithqala dzarratin syarran yarah, sama ini ya, i'rabnya sama persis. Lanjut. Hah? Oh enggak ngecap ya? Fi qawlihi la ilaha illa huwa la yanzuruna illa Hah? Oh iya. hal yanzuruna illa anta yahumul An anta yahumul malaikatu aw ya rabbuka aw ya ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. kata penulis wa fi qawlihi la ilaha illahu itu jar majrur hinya mudhafun ilaih, la ilaha illahu di situ isim la sama huwanya badal dari khobar la hakun. Kalimat la ilaha illahu naat buat hi pada firman Allah yang tidak ada ilah kecuali dia gitu ya. Hal yanzuruna, hal isim istifham, yanzuruna bareng-bareng aja. Fi'il mudhari. Terus failnya hum. Illa hal di situ isim istifham tadi karena setelah illa biasanya maknanya penafian. Tidaklah mereka menunggu kecuali gitu ya. Anta tiyahum, anta tiya. Terus mansub hum maf'ulun bi, al malaikatu fa'il, au ta au ya tiya. Terus rabbuka fa'il, kanya au ya tiya mansub ma'tuf ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du fa'il ayati rabbika mudhafun ilaih la yanfa'u nafsan imanuha fa'il, lam takun fi'il mudhari majzum nakis, amanat sebagai khobar takun, fa'il isimnya takun di domir hiya kembali ke nafsan, min qablu jar mengajar marfu min qablu. Kenapa ini? Mudhafilahnya dibuang. Mudhafilahnya diniatkan ya. Apa niatnya di sini? Ya ini min qabli an ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yang sebelum datang tanda-tanda itu. Au kasabat fi'il madi fi imaniha khairan bukan maf'ulun bi dari kasabat. Coba sambil dicari ayatnya, pastikan terjemahannya. Hal yanzuruna, tidaklah mereka menunggu, atau mau kita terjemahkan biasa, apakah mereka menunggu? Illa, kecuali an yatiyahumul malaikatu, Yang zuru menunggu. menunggu.
Benar nggak di situ? Coba terjemahannya. Melihat. Melihat itu nazara ketemu ila. Benar nggak? Coba lihat terjemahannya. Pastikan. Jadi kalau nazara ketemu ila baru melihat. Dapat ya? Ya. Hal yang zuru. Oh tiada. Di situ berarti tadi terjemahannya langsung dinafikan ya. Tidaklah mereka menanti-nantikan. Nah, jadi bukan melihat. Kalau ketemu ila baru jadi melihat. Ila rabbika nazirah. Kepada Rabbnya lah mereka melihat. Ila rabbika nazirah. Kepada Rabbnya lah mereka melihat. Tidaklah mereka menanti-nanti illa kecuali an tatiyahumul malaikah. Kecuali datang kepada mereka malaikat. Yakni malaikat apa? Nah, malakul maut. Atau kalau enggak nunggu itu ya tiya rabbuka. Menunggu datangnya Rabbmu. Au ya tiya ba'du ayati rabbik, atau menunggu sebagian tanda Rabbmu. Di sini ulama tafsir mentafsirkan kalau enggak salah matahari terbit dari tempat terbenamnya. Nah, kata Allah nih, yauma ya'ti ba'du ayati. Pada hari di mana telah datang sebagian ayat Rabbmu, yakni matahari terbit di barat, la yanfa'u nafsan imanuha. Maka imannya seseorang tidaklah bermanfaat bagi dirinya. Misalnya tiba-tiba langsung beriman, langsung sholat, langsung bertauhid, enggak bermanfaat saat itu. Kata Allah, lam takun amanat min qabl, yang memang dia belum beriman sebelumnya. Berarti misalnya ada orang yang sudah beriman, tahu-tahu matahari terbit dari sebelah barat, maka iman yang kemarin dihitung sama Allah. Bahkan imannya setelah itu dihitung sama Allah. Jadi orang yang sudah beriman, tahu-tahu matahari nongol dari barat, dia kan udah ngeh nih, wah ini udah deket nih waktunya. Tapi dia masih sholat, sholatnya itu dihitung sama Allah. Paham nggak? Kecuali orang yang baru tiba-tiba baru sholat, baru tiba-tiba syahadat, baru tiba-tiba masuk Islam, pas melihat matahari maka nggak ada manfaatnya. Jadi yang udah beriman manfaat sebelum dan sesudahnya. Au kasabat fi imaniha khairan. Apa di situ terjemahnya? Kecuali yang ia usahakan dari kebaikan. Nah ini ya, untuk orang-orang yang sebelumnya sudah beriman, tahu-tahu matahari dari barat nongol, kemudian dia masih ngelakuin kebaikan. Jadi getol sedekahnya. Nah, itu bermanfaat karena sebelumnya sudah beriman. Lanjut gak? Baru 6 menit nih. Satu lagi deh. Atau udah deh. Panjang bro. Iya banyak. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.